Ada? Tidak ada. Oke. Baik, lihat ini kembali ke muslimin. Nabi mengisyaratkan pentingnya fitnah di Syam ini. Apa kata Nabi? Badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal-amal saleh di masa-masa fitnah. Fitanan wal fitanu bisyam. Dan yang dimaksud dengan fitnah itu adalah di negeri Syam, kata Nabi. Saat fitnah membara di Syam, kamu yang ada di mana-mana pun cepat berlomba-lomba perbanyak amal soleh. Kenapa? Karena setelah kejadian ini, bumi akan banyak mengalami himpitan-himpitan masalah besar. Petaka demi petaka, bencana demi bencana, peperangan demi peperangan, kekeringan, kelaparan, pembantaian, menyebarnya penyakit, dan segala macamnya. Akan banyak hal yang berat menimpa bumi ini. Startnya adalah fitnah di Syam. Makanya, la khaira fikum iza fasada ahlu Syam. Apabila penduduk Syam sudah mulai rusak, dan seperti sekarang Pak, rusak bahkan negerinya, kotanya, masyarakatnya betul-betul amburadul, kamu yang ada di bumi tidak akan pernah baik selama-lamanya. Ini pertanda kaum muslimin. Nabi beritakan kita badiru bil a'mali fitanan, bukan suruh banyak duit, bukan suruh banyak luaskan tanah, bukan, tapi perbanyaklah amal. Sebab apa? Kita akan tahu rahasianya nanti. Kenapa Nabi mengisyaratkan perbanyak amal? Start dari fitnah di Syam, saat itu kita sudah start berlomba-lomba dengan yang lain memperbanyak amal. Berikutnya, Al-Mahdi akan keluar saat seorang raja wafat. Wafatnya seorang raja. Raja ini memimpin Makkah dan Madinah, berarti Raja Arab Saudi. Di belakangnya ada 3 putra mahkota. Coba kita lihat, ini bukan kebetulan dan tidak bisa dikarang-karang, Pak. Siapa raja pemimpin Mekah Madinah yang sudah mati dan di belakangnya ada 3 putra mahkota? Siapa? Lihat ke depan. Kaum muslimin, pendiri negara Arab Saudi modern adalah Abdul Aziz bin Saud. Ya, sehingga negara itu disebut dengan negara Saudi. Beliau punya banyak istri, dan sekian banyak istrinya 4 orang dijadikan permaisuri resmi kerajaan Arab Saudi. Dari 4 orang ini lahirlah putra putri yang banyak. Laki-lakinya 12 orang jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kaum muslimin, apa pesan beliau? Tidak boleh menjadi raja di Arab Saudi ini level cucu selama anak-anak masih hidup. Jadi selama level anak-anak beliau masih hidup, tidak boleh yang menjabat raja di kerajaan Arab Saudi level para cucu. Habiskan dulu anak-anak. Apabila ini meninggal, maka langsung digantikan oleh saudara di sebelahnya walaupun lainan ibu. Ini meninggal langsung digantikan oleh sebelahnya. Nah, Bapak Ibu, lihat di sini. Ini adalah Pangeran Faisal. Pangeran Faisal. Faisal dibunuh ketika beliau mengumumkan akan memerdekakan Palestina dan membebaskan Al-Quds. Ya kan? Dialah raja Arab Saudi yang berani mengambargo Amerika Serikat. Di masanya kocar-kacir nasib Amerika, Pak. Akhirnya dia dibunuh. Setelah beliau meninggal digantikan oleh saudaranya yaitu Khalid, Pangeran Khalid. Khalid meninggal diganti oleh saudaranya Fahad. Ingat dengan Raja Fahad? Saat Raja Fahad meninggal, saudara kandungnya menggantikan, yaitu Abdullah. Nah, kaum muslimin, Abdullah ini pada tahun 2008 dalam usia yang sudah sangat sepuh, tahun 2008 beliau diumumkan oleh medis internasional dihukum mati secara medis. Dalam artian apa? Seluruh organ vital dalam tubuhnya sudah cangkokan semua. Dan banyak penyakit berat yang tidak mungkin lagi orang bisa bertahan hidup, Pak, ditanggung seluruhnya oleh Raja Abdullah. Akhirnya 2008 ini Raja Abdullah membaiat 3 saudara putra mahkota yang lain, 3 saudaranya.
Siapa dia? Sultan, Pangeran Sultan. Lalu Pangeran Nayef. Lalu Pangeran Salman. Kalau ini Tolal. Tolal Pak, bukan tolol. Ini Mukrin. Kaum muslimin, dibaiatlah Pangeran Sultan, Pangeran Nayef, dan Pangeran Salman. Isi baiatnya, apabila dia meninggal kapanpun, langsung menjadi urutan menjadi Raja Arab Saudi adalah Sultan. Apabila Sultan meninggal, langsung digantikan oleh Nayef. Nayef meninggal, langsung digantikan oleh Salman. Qadarullah, ternyata Pangeran Abdullah, Raja Abdullah lebih panjang umurnya daripada dua orang ini. Ini pada tahun 2011 Pangeran Sultan meninggal dunia. Lalu Nayef tanggal 6 Juni 2012 di Inggris meninggal dunia Pangeran Nayef karena kanker. Ya, yang hidup hanya Salman. Baik, maknanya 3 orang lagi yang tersisa hidup. Salman, Talal, dan Mukrin. Awas. Yang tadilu inda kansikum salasah. Salasah itu berapa tuh? 3. Akan saling bertelagah, akan saling berkelahi, akan saling ribut, akan saling jatuh menjatuhkan, bahkan bunuh membunuh. 3 orang putra mahkota setelah wafatnya seorang penguasa yang memimpin Mekah dan Madinah. Ya, 3 orang putra mahkota ini yang hidup adalah Salman, Talal, dan Mukrin. Bapak, kalau ini sudah wafat, ini sudah wafat, ini pada akhirnya wafat beberapa bulan yang lalu, langsung digantikan oleh Salman. Tahu tidak Bapak Ibu, sebenarnya beliau paling tidak diinginkan jadi Raja Arab Saudi. Oleh siapa? Oleh Yahudi, oleh Amerika, oleh PBB. Bahkan dunia tidak ingin kalau beliau menjadi Raja Arab Saudi. Sebab apa? Bisa jawab nggak? Bisa jawab nggak? Orang yang berani menampar dan memukul saudaranya sendiri, putra mahkota, sampai berdarah gara-gara ketahuan oleh beliau sedang minum minuman keras dan sedang merangkul perempuan. Sampai terlihat bahwa perempuan digebuk oleh Pangeran Salman. Nah, Salman yang buat tuh. Salman ini Pak, orang yang paling benci melihat ada yang melakukan dosa di depan hidungnya. Dia hafiz Al-Quran 30 juz. Dia salah seorang yang kader militan Ikhwanul Muslimin. Sejak dari kecil dia adalah anak yang kuat berdisiplin dengan agama, menjaga sholat 5 waktu, berakhlak mulia, dan benci dengan apapun bau-bau dosa dan maksiat. Salman ini unik Pak, sehingga jabatannya tertinggi saat dia sebagai putra mahkota, yang lain jadi menteri ini menteri itu, beliau hanya diberikan amanah menjadi gubernur saja, memimpin Riyadh. Tapi di masa beliau yang memimpin Riyadh menjadi maju berkembang dengan luar biasa. Qadarullah, sekali lagi Abdullah mati, tidak ada makar nih supaya Salman jangan naik, tetapi wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Salman menjadi raja. Oh, yang ditakutkan dunia terjadi. Saat Salman yang naik jadi raja, Bapak Ibu, kerjaan Salman yang pertama tahu nggak Bapak Ibu? Semua gaji anggota dan pegawai kerajaan Arab Saudi dinaikkan 2 kali lipat, sehingga rakyat langsung jatuh cinta gitu ya. 1. Yang kedua, semua tawanan-tawanan bawah tanah dari kalangan para ulama-ulama senior dan ulama-ulama junior yang berani mengkritik kerajaan sebelumnya yang dipenjara, dibebaskan semuanya. Bahkan para pemuda-pemuda yang cinta jihad menolong saudaranya di Suriah pun dibebaskan. Orang kaya yang memberikan bantuan kepada Suriah juga dipenjarakan di masyarakatnya sebelumnya, dia bebaskan. Bahkan diberikan hak istimewa. Para ulama di sini berfatwa. Kemudian yang paling spektakuler Bapak Ibu, saat Barack Obama datang, saya rasa Bapak nonton semua di TV, betul tidak? Saat Barack Obama datang bawa bininya, mengucapkan congratulations for you Salman, selamat kamu jadi raja. Masuk waktu sholat asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kumandang sholat asar datang, si Barack Obama dan bininya, Pak, jaga dulu ya, sholat. Monggo mas. Semua orang anggota kerajaan ikut dengan Raja Salman. TV sedunia loh Pak menonton kejadian ini. TV sedunia menonton. Salman
Belenggang kangkung menuju masjid, tamu agungnya tinggal. Nggak pernah Raja Arab Saudi berani mempermalukan orang nomor 1 dunia itu, Pak. Barack Obama sambil ngomong-ngomong lihat istrinya, kok kita ditinggal deh ya? Apa kata si adik? Sabar mas, sabar. Salman yang berani buat begitu. Kebijakan-kebijakan Timur Tengah setelah Salman naik sangat merugikan Amerika Serikat, sangat merugikan kepentingan Amerika Serikat. Bahkan Arab Saudi sekarang ini memimpin negeri-negeri teluk untuk membuat kebijakan apapun mereka yang menentukan sendiri. Sekarang Islam punya wibawa. Dulu Pak, saya sangat benci dengan Arab Saudi. Terus terang saja, saya mual melihat perangai dan tingkah pola Arab Saudi. Saya rasa Bapak juga sama. Tapi setelah Salman naik, rasanya terobati rasa sakit yang begitu lama. Salman begitu tegas berpihak pada kepentingan Islam. Ketika Yaman menjerit dan minta tolong, digerakkan oleh Salman seluruh negeri teluk, memenuhi janji bersama membela kepentingan saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sedang direvolusi, ya, dikudeta oleh Syiah Houthiyah yang didanai, diperakarsai oleh Iran sepenuhnya. Akhirnya seluruh kekuatan Timur Tengah mengarah kepada Yaman. Kaum muslimin, apa sumpah daripada Raja Salman? Setelah Yaman selesai, seluruh kita dan kekuatan kita akan mengarah ke Palestina. Kita akan merdekakan Palestina. Kita akan bebaskan Al-Quds. Berani Pak, di YouTube masih ada ceramahnya beliau. Raja Salman, setelah selesai Yaman, kita akan ke Palestina. Jadi bukan omong kosong, ya, kita akan ke Palestina. Sehingga Turki, negeri-negeri yang hari ini kaum muslimin melihat bagaimana besarnya perjuangan Salman untuk Islam, akhirnya mereka sangat yakin bahwa izzatul Islam wal muslimin sudah mulai mendekat kembali. Baik, singkatnya, beliau salah satu perbuatan spektakulernya adalah Pangeran Talal dipecat beliau dan diusir dari kerajaan. Perlu diingat ini, Pangeran Talal dipecat dan diusir dari kerajaan. Boro-boro menjadi calon raja berikutnya, bahkan nggak diakui, tidak dianggap lagi menjadi anggota kerajaan. Bapak tahu kenapa? Ibu tahu kenapa Salman memperlakukan Talal begitu? Dunia tahu Pak, bukan hanya Arab Saudi, dunia tahu bahwa Pangeran Talal termasuk di antara pangeran yang paling banyak membuat malu Islam dan Arab. Ahli dosa dan maksiat nomor 1 di dunia ini. Orang kaya besar dan anaknya, Masya Allah, Al-Walid bin Talal itu luar biasa kayanya. Beliau sudah diusir. Mukrin tidak diusir dari kerajaan, tapi hak dia sebagai calon raja berikutnya sudah dicopot, lalu dibaiatlah putra mahkota. Calon raja berikutnya adalah anak kandung daripada Nayef almarhum, yaitu Muhammad bin Nayef. Muhammad bin Nayef. Apabila ini meninggal, langsung menggantikannya adalah Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman, Masya Allah Pak. Apa yang dilakukan oleh Raja Salman ini, membayar 2 calon raja berikutnya dan membatalkan hak mereka berdua. Kira-kira mereka dan anak-anaknya marah nggak? Akan terjadi keributan tidak? Lihat saja, Bapak akan dengar bagaimana ada upaya-upaya menghabisi Raja Salman. Dan memang sekarang sudah beberapa kali, dan ini sampai kepada saya, walaupun tidak diberitakan secara publik, sudah sampai ke telinga saya berita bahwa ada upaya-upaya membunuh Raja Salman dari kalangan dalam. Ada upaya-upaya meracuni beliau, ada upaya untuk menikam beliau dan sebagainya. Subhanallah, kaum muslimin yang kami muliakan, yaqtatil inda kansikum salasatun min abna'il khalifah, 1, 2, 3, akan saling bertelaga, akan saling jatuh-menjatuhkan, akan saling bunuh-membunuh. 3 orang putra mahkota ketika seorang raja penguasa Mekah Madinah meninggal dunia. Ustaz, sekarang kan dia eksis. Iya, kedengarannya eksis, tapi digoyang oleh orang-orang yang tersingkir dari kerajaan. 1 tahun ini saja, lihat apa yang akan terjadi di Arab Saudi. Saat seluruh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah satu dunia ridha kepada Raja Salman, mengirimkan surat, kami sepakat dengan kebijakan engkau wahai Raja Salman, kami mencintai engkau Raja Salman. Ini surat para ulama seluruh dunia memberikan pernyataan mendukung kebijakan-kebijakan Raja Arab Saudi yang sekarang ini.
Nah, saat itu Bapak Ibu akan melihat bahwa orang macam ini kira-kira akan lama nggak hidupnya. Umurnya saja sekarang udah 80 Pak, udah bau tanah. Itu pun beliau banyak menderita penyakit-penyakit berat. Makanya beliau sadar umurnya sudah tidak lama. Selagi beliau naik menjadi raja, saat itu power dan kekuatan sebagai raja dia manfaatkan semaksimal-maksimalnya. Kalau kita di Indonesia kan beda Pak. Ketika naik lupa Islamnya. Ketika udah pensiun, udah hilang tariknya, udah patah bukunya, baru cuap-cuap tentang Islam. Ayo maju bina Islam. Buku udah nggak ada. Tarik dah hilang. Raja Salman beda. Saat naik baru dia nampakkan. Dulu ketika menjadi gubernur, dia diam, dia anteng semua cita-citanya, ditulisnya dengan rapi. Kalau giliran dia nanti dia akan buat ini, dia akan buat ini, dia akan buat ini. Dan sekarang beliau naik, beliau buktikan. Beliau tahu umurnya tidak lama. Baik kaum muslimin, ini adalah pertanda. Dan Rasulullah mengatakan nanti akan dibunuh seorang nafsun zakiyah yang kematiannya menyebabkan marah seluruh malaikat yang ada di langit, yang kematiannya menyebabkan marah seluruh orang beriman di muka bumi. Setelah nafsun zakiyah ini dibunuh, maka Al-Mahdi pun akan muncul dan memimpin Makkah dan Madinah. Nafsun zakiyah itu bahasa Arab Pak, artinya adalah jiwa yang mulia, diri yang mulia. Siapakah kira-kira menurut Bapak? Nah, kita nggak bisa memastikan Salman, tidak bisa. Tapi sosok yang kayaknya memenuhi kriteria dan karakter itu ada pada beliau. Walaupun begitu kita tidak dapat memastikannya, ya. Hanya saja terbunuhnya dia. Kalau dia layak nggak untuk dibunuh nih? Layak nggak ada musuh-musuhnya untuk dibunuh? Karena keberadaannya ternyata membahayakan kepentingan Barat, dan bahkan kita tahu Iran tidak tanggung-tanggung bencinya kepada Salman ini, luar biasa bencinya. Baik muslimin, lanjut. Wafatnya seorang raja, dan nanti yang akan betul-betul memimpin adalah Al-Mahdi. Apa yang terjadi berikutnya? Mengeringnya Sungai Efrat. Sungai Efrat. Di Timur Tengah ini ada 3 sungai yang paling besar: Nil, Tigris, Efrat. Apa sabda Rasulullah SAW? La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yahsiral furat, sampai mengering Sungai Efrat. Sungai Efrat itu Pak, hulunya ada di Turki, lehernya ada di Syria, bodinya seluruhnya ada di Irak, dan ujungnya ekornya ada di Iran. Nabi mengatakan Sungai Efrat akan mengering, pertanda kiamat akan terjadi. Saat Sungai Efrat mengering, akan tersingkaplah gunung emas yang menyebabkan seluruh laki-laki di dunia menuju ke sana berperang memperebutkan emas. Itu kata Rasulullah. Dari setiap 100 orang laki-laki yang berperang, 99-nya mati terbunuh di situ. Hanya 1 yang tetap hidup. Dan setiap mereka berkata, semoga 1 yang hidup itu saya orangnya. Nah ini kaum muslimin, pada tanggal 12 Februari 2013, New York Times. Apa itu New York Times? Majalah bergengsi di Amerika Serikat merilis pernyataan resmi NASA Amerika Serikat. Apa kata NASA? Lihat nanti, betul nggak yang saya sebutkan ini? Atau saya ngarang-ngarang? Lihat, kata NASA Amerika Serikat di New York Times bahwa Sungai Efrat telah mengering 60%. Sekarang telah mengering 60%. Tahun berapa? 2013. Menurut analisa kami dan pengamatan kami, sesuai dengan peralatan canggih yang mereka miliki, 2014 Sungai Efrat akan mengering total. Ternyata benar Pak. April 2014 Sungai Efrat mengering sekering-keringnya. Bapak boleh lihat di YouTube. Bapak boleh melihat di YouTube. Silakan Bu, buka Sungai Efrat mengering. Hamba-hamba Allah yang memuliakan, saya berharap sahabat Yamimah nanti Sungai Efrat tolong dicetak lagi ya. Ya. Kalau ini kan baru Danau Tiberias. Sungai Efrat itu satu fakta ilmiah dari hadis yang tepat, yang tidak terbantahkan. Kering total Pak sekarang. Lalu Rasulullah mengatakan akan muncul gunung emas, tersibak gunung emas. George Walker Bush. Siapa makhluknya? Mantan Presiden Amerika Serikat.
sebelum diganti oleh Barack Obama. Di depan gedung putih berapi-api dia berpidato. Apa katanya? Sesungguhnya satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak. Satelit kita telah menangkap adanya potensi emas yang sangat besar di Irak. Maka Amerika Serikat selaku polisi dan pengaman dunia akan mengawasi dan mengawal agar emas ini tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maling ngomong begitu. Betul nggak? Ini Barack Obama, siapa? George Walker Bush. Tahu-tahu dia diganti oleh Barack Obama. Amerika tidak pernah lupa dengan ini, Pak. Barack Obama bulan Maret 2014 menahan 135.000 bala tentara pasukan infanterinya dari negeri-negeri Teluk, nggak jadi ditarik ke Amerika Serikat. Sebab apa? Persiapan memperebutkan emas yang ada di Timur Tengah. Dan Bush telah bocor duluan mulutnya, emas itu ada di Irak. Dan Nabi telah menyebutkan lebih 14 abad yang lepas bahwa sungai Efrat bila mengering akan tersingkaplah gunung emas. Dan benar kaum muslimin, semua laki-laki di muka bumi ini akan mengarah kepada Irak nanti dan memperebutkan gunung emas. Dalam 100 laki-laki 99 yang mati terbunuh. Dan Nabi meminta agar tidak ada umatnya ikut bergabung perang di situ demi memperebutkan emas. Jadi kaum muslimin paham sekarang, salah satu penyebab kematian massal yang terjadi pada kaum laki-laki di bumi adalah perang. Sehingga yang tersisa di mana-mana wanita saja. Lanjut. Sungai Efrat telah mengering. Berikutnya kaum muslimin, Nabi mengatakan saat Al-Mahdi nanti keluar, kalian akan kembali seperti zaman sekarang. Ini yang penting, Bu. Ini yang penting. Apa kata Nabi? Saat Al-Mahdi keluar, kalian akan kembali seperti zaman sekarang. Kalian akan berperang menggunakan pedang. Kalian akan berperang menggunakan tombak dan panah. Kalian akan menunggangi kuda-kuda kalian dan berjalan di atas kaki. Tsumma udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum. Nanti kalian akan kembali seperti kalian mulai hari ini. Ketika Al-Mahdi keluar, kembali ke zaman beliau. Tidak ada lagi teknologi. Pak Ustadz, kayaknya nggak masuk akal, Pak Ustadz. Bukankah sekarang teknologi kita ada di puncak-puncaknya? Bukankah kita sedang ada di puncak teknologi digital? Bukankah kita lagi begini? Negara-negara besar, negara maju lagi berlomba-lomba dengan teknologi canggihnya? Iya. Tapi itulah uniknya, Pak. Apa? Bapak masih ingat dengan Albert Einstein? Ingat nggak dengan Albert Einstein? Namanya setidaknya pernah dengar? Bapak fisika dunia, ahli dan pakar dalam masalah kimia. Beliau didesak oleh lebih 2.000 wartawan dunia, termasuk dari negara-negara maju yang sedang membangun nuklir. Pak, apa pertanyaan para wartawan kepada Albert Einstein? Wahai Tuan Albert, bagaimana pandangan engkau perang dunia besok nih? Seperti apa bentuk perang dunia itu menurut engkau? Jawaban Albert Einstein sangat mencengangkan, Pak. Mula-mula dia nggak mau jawab, tapi karena ditekan dan dipaksa menjawab, beliau menjawab. Akhirnya bocor program NASA melalui lidah Albert Einstein. Apa kata Albert Einstein? Pada perang dunia ketiga, kalian akan berperang dengan senjata manual. Tidak ada satupun teknologi canggih yang kalian buat, kalian temukan hari ini yang dapat dipakai dalam perang dunia ketiga. Fenomenal, Pak, jawabannya. Spektakuler. Ternyata setelah Albert Einstein memberikan pernyataan itu, Steve Jobs mengeluarkan pernyataan yang tidak kalah hebatnya di hadapan lebih daripada 2.000 karyawannya. Beliau mengatakan, selepas saya ini nanti, sehabis saya nanti tidak ada, kalian tidak lama kemudian akan kembali ke zaman batu. Kata Steve Jobs. Mereka bukan para peramal loh, Pak, ya. Mereka bukan para pembuat. Mereka para ilmuwan, para saintis. Mereka yang mengatakan bahwa tidak lama lagi kalian akan kembali ke zaman batu. Baik, Nabi Muhammad mengatakan saat Al-Mahdi keluar, kalian kembali ke zaman di mana tidak ada teknologi. Baik, kaum muslimin, why? Mau bertanya, kenapa? Ada yang mengatakan karena perang nuklir, Pak Ustaz. Lah, Albert Einstein mengatakan nggak akan bisa dipakai nuklir dalam perang dunia ketiga. Lalu yang tepat apa? Nah, ini dia kaum muslimin.
yang paling hebat dalam sepanjang sejarah sejak bumi Allah kembangkan menjelang kiamat terjadi adalah terjadinya dukhan. Ini dukhan. Apa itu dukhan? Dukhan ini terjadi gara-gara hantaman meteor yang menabrak bumi. Dalilnya dari mana? Dalam Al-Quran 4 surat Allah menceritakan. Surat At-Tur, surat Al-Muluk, surat Al-Hadid, dan surat Ad-Dukhan. Ya, Allah menceritakan menjelang kiamat bumi ini akan mengalami hantaman dari benda asing yang datang dari luar langit. Kemudian setelah itu terjadilah dukhan. Dukhan tahu Pak? Asap yang sangat tebal, panas, debu yang membakar, tebalnya sampai-sampai tidak ada satu orang pun yang dapat melihat apa-apa, sampai-sampai telapak tangannya didekatkan ke wajahnya pada dini siang hari bolong tidak mampu melihat, saking tebalnya partikel yang ada yang mengudara dan menutupi lapisan bumi ini. Matahari selama 40 hari 40 malam kata Nabi tidak akan tembus ke bumi, gelap gulita kaum muslimin. Sebab apa? Meteor. Kaum muslimin, lihat meteor ini menurut Michael Penn menyampaikan, pakar astronomi dunia yang menjadi rujukan para pakar astronomi lainnya. Michael Penn menjelaskan bahwa kekuatan kecepatan meteor di ruang angkasa itu 120.000 km per jam kecepatannya. Dan meteor ini kalau garis diameternya 2 km saja, apabila dia menghantam atmosfer kita terkena dentuman yang besar, lalu pergesekan yang sangat keras melawan atmosfer kita menyebabkan dia terbakar bagian luarnya. Lalu bagian luar itu mengeluarkan asap yang sangat tebal dan itu asapnya panas beracun. Bagian partikel-partikel kecilnya ini akan menghujam bumi dan menyerang bumi menjadi hujan meteor kecil. Sementara yang besarnya akan terus merangsek dan kalau jatuh ke laut, kekuatan ledakan meteor ini sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir yang pernah meledak di Nagasaki atau di Hiroshima. 1 juta kali lipat yang meledak di Nagasaki, di Hiroshima, Bapak Ibu, 50.000 manusia langsung mati. Betul tidak? Sekian puluh tahun lamanya alam ini rusak, cacat permanen beberapa generasi Jepang. Bagaimana 1 juta kali lipat? Allahu Akbar. Tetapi kaum muslimin, benar. Dengarkan berikut ini pernyataan Michael Penn. Apabila meteor itu jatuh ke laut, akan menimbulkan gelombang tsunami 230 meter tingginya. Di Aceh berapa ketinggian tsunami? 15 meter Pak paling tinggi. 50, 200.000 lebih mati kan? Satu kota pada Aceh rata. Selatan, kata Michael Penn berikutnya, maka kutub itu akan meleleh untuk selama-lamanya, permukaan air laut naik 7 meter. Maka kota-kota yang ada di tepian pantai seluruhnya tenggelam. 20% pulau-pulau di Indonesia akan hilang selama-lamanya, termasuk Jakarta Pak. Hilang. Kenapa? Air laut naik 7 meter. Tapi kalau jatuhnya ke daratan, dan ini yang paling pas. Sebab apa? Sesuai dengan ayat, sesuai dengan hadis. Kalau jatuhnya ke daratan akan menimbulkan kabut asap yang sangat tebal. Dan Allah menjadikan peristiwa ini dengan menjadikan salah satu nama dari suratnya surat Ad-Dukhan. Saking hebatnya kejadian ini Pak, kabut asap tebal yang manusia tidak bisa pergi kemana-mana, tidak ada udara sehat yang patut untuk dihirup. Dan orang-orang kafir, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, orang-orang kafir akan keluar asap dari lubang hidungnya, keluar asap dari mulutnya, keluar asap dari lubang duburnya. Sebagian besar manusia banyak meregang nyawa dan mati, khususnya orang kafir. Kalaupun hidup mereka Pak, mereka sudah melepuh kulitnya. Miswan-miswan yang dulu cantik sebelum meteor jatuh. Setelah meteor jatuh, ketika kulit mereka melepuh di mana-mana, mereka sudah seperti zombie-zombie yang berjalan. Tapi kata Rasulullah, orang yang beriman, yang amal solehnya banyak sebelum itu, Allah jadikan mereka kebal dengan peristiwa dukhan ini. Mereka hanya seperti terserang flu dan demam saja. Utuh Pak kulit kita. Makanya Nabi menganjurkan perbanyak amal soleh, perbanyak amal soleh, perbanyak amal soleh. Salah satunya adalah agar ketika dukhan ini terjadi, kita termasuk yang kebal Pak.
Cuma saya minta maaf, Bu, sayang, orang beriman tapi amal solehnya minim, sedikit, dosanya banyak, dia sama menderitanya seperti orang-orang kafir ketika meteor jatuh. Makanya kaum muslimin, saya berharap bapak-bapak yang hadir di sini semuanya, jangan jadikan apa yang saya sampaikan sekedar sesuatu yang diketahui lewat di kanan, keluar di kiri. Besok ditanya orang, bilang pengajian malam bagus, hebat nggak? Hebat. Hanya sekedar itu, tapi sholatnya nggak berubah, masih telat-telat, bahkan masih bolong-bolong. Sedekahnya masih pelit, puasanya masih main-main, baca Qurannya masih malas dan sebagainya. Maka nggak ada hebatnya pengajian begini. Pengajian begini harusnya merubah kita, Pak. Mindset kita berubah setelah ini, bahwa waktu saya tidak lama. Baik kaum muslimin, selanjutnya tentang meteor ya. Selanjutnya tentang meteor. Apa yang menyebabkan sehingga meteor ini bisa melumpuhkan semua teknologi? Masih Mitchell Penn menjelaskan. Silakan nanti dibaca dalam buku ini penjelasannya, rujukannya di mana, bagaimana pernyataan pakar-pakar astronomi dunia. Beliau mengatakan saat meteor itu menabrak bumi, meteor ini ada yang mengandung siderite. Siderite ini adalah mengandung besi dalam meteor. Muslimin, saat dia masuk merangsek di atmosfer bumi kita, terbakar, zat besinya akan mengeluarkan medan magnet yang sangat kuat sekali. Akibatnya semua besi-besi dan logam yang ada di bumi akan terinduksi, Pak, oleh meteor ini, oleh medan magnetnya. Mobil kita mesinnya dari apa? Besi. Maka satu besi dengan besi yang lain akan saling melengket. Tidak bisa starter mobil Bapak lagi. Pesawat juga demikian. Kapal Indo, helikopter, pabrik-pabrik, industri-industri, semuanya yang terbuat dari logam dan besi, Pak, akan terinduksi sehingga tidak bisa lagi bergerak. Inilah dia kaum muslimin, musnahnya teknologi. Sebagaimana siderite tadi, akibat pergesekan yang sangat keras dengan atmosfer akan menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi. Akibatnya semua sinyal yang ada menjadi musnah. Sinyal HP, sinyal internet, sinyal TV, sinyal apapun saja menjadi musnah dan listrik padam forever. Kita kembali ke zaman kegelapan kaum muslimin. Benar sabda Nabi, "Tsumma uttum min haitsu badatum." Saat Al-Mahdi nanti keluar, kalian sudah seperti zaman sekarang. Ingat ini baik-baik. Makanya tidak heran kaum muslimin, tidak heran di Vatikan Roma ribuan pemuda-pemuda Kristen hari ini dilatih berkuda dan mahir memanah di atas kuda. Sebab apa? Mereka yakin perang berikutnya adalah perang senjata manual. Kenapa di Italia pada hari ini mereka ribuan melatih para pemudanya mahir berkuda, mahir memanah di atas kuda, dan bahkan Yahudi sudah membuat ratusan ribu pedang dari besi-besi terbaik hari ini kaum muslimin. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Amerika Serikat pada tahun 2012 akhir telah menyelesaikan bunker raksasa bawah tanahnya. Satu bunker itu bunker raksasa yang ke-6 ya, selesai pada tahun 2012. Dan satu bunker itu dapat menampung 500.000 manusia. Silakan baca, Pak, di internet, bacalah di YouTube, lihatlah di YouTube. Dan ini tidak dapat dipungkiri. Pakar-pakar di NASA Amerika sendiri mengatakan bahwa, dan sudah ada fotonya, gambarnya, bunker ini real. Rusia telah menyelesaikan bunker ketiga. Inggris, Belanda, Jerman masing-masing telah membuat bunker sendiri. Bahkan Singapura 10 tahun yang lalu Singapura telah menyelesaikan bunker yang pertama, dan itulah bunker satu-satunya yang mereka punya. Kedalaman bunker itu 30-300 meter. Satu bunker kalau di Amerika dapat menampung 500.000 manusia. Bunker yang di Singapura dapat menampung 250.000 manusia. Dan di dalamnya diberi fasilitas untuk dapat bertahan hidup buat manusia sebanyak itu dalam jangka 1 tahun. Termasuk alat kesehatan segala macamnya. Mereka sudah buat bunker. Sebab apa? Mereka yakin bumi tidak lama lagi akan mengalami hantaman dan serangan meteor. Dan terbukti, Pak, yang mereka cemaskan terjadi. Apa itu? 2012 NASA Amerika Serikat memberikan peringatan yang samar-samar. Bumi kita mendekati arus sungai meteor, kata mereka. Hanya begitu saja. Bumi kita mendekati arus sungai meteor di ruang angkasa. Pak, perhatikan, Bu, gak lama lagi loh ini Bapak Ibu, arus sungai meteor. Di mana lagi kita nulis? Baik, bawah.
Ini ruang angkasa. Ini sungai meteor. Meteor di sini Bapak Ibu. Kecepatannya masing-masing 120.000 km per jam. Tahun 2013, 2016, NASA Amerika menyebutkan bahwa bumi kita akan melintas di arus sungai meteor ini. Peluang bumi kita akan mengalami tabrakan meteor adalah 1.300 meteor akan menabrak bumi selama 4 tahun ini. Ternyata Pak, tahun 2013 bulan Februari tanggal 15 meteor pertama masuk, jatuhnya di Siberia, Rusia. Masih ingat nggak? Meteor pertama tanggal 15 Februari 2013. 1.200 korban, 30.000 gedung yang terbuat dari kaca hancur lebur. Alhamdulillah meteor itu beratnya 70.000 ton, jatuhnya tepat di danau es, sehingga es itu Pak seperti kawah berapi langsung. Masya Allah. Meteor yang kedua jatuh di Argentina, tapi nggak sampai ke daratan. Di malam hari, hari Minggu tanggal 14 April. Lihat kembali di YouTube. Minggu malam saat sedang ada konser musik raksasa. Nasib baik nggak sampai ke daratan, tapi di atas negara Argentina meledak meteornya. Kemudian 9 kota terang benderang beberapa detik. Tanggal 7 November di Los Angeles. Masuk meteor yang ketiga menembus lapisan atmosfer bumi kita. Sebagian besarnya tabrakan dengan atmosfer lalu hancur. Kalau ini tidak tembus di Los Angeles tanggal 7 November, masih 2013. 2014 meteor yang kecil-kecil menabrak atmosfer kita dan hancur. Dan sebagian besarnya kita bisa melihat Pak, 2014 yang lalu banyak lintasan-lintasan, ratusan ribu meteor di atas negeri kita, di Malaysia, di beberapa negara bisa melihat di malam hari. Sekarang 2015, diperkirakan 2015 dan 2016 adalah akhir perjalanan bumi kita melintasi arus sungai meteor ini. Dan kaum muslimin, listen to me, dengarkanlah baik-baik. Rasul mengatakan bumi ini akan mengalami serangan hujan meteor. Lalu akan banyaklah penenggelaman kota-kota di bumi ini dan banyak terjadi perubahan bentuk. Sahabat bertanya, kapankah itu akan terjadi ya Rasulullah? Lihat di kitab ini halaman 295, Zikir Akhir Zaman. Nabi menyebutkan kejadian hujan meteor itu akan menimpa kalian jika pada umatku mereka sudah melakukan 3 perangai ini bersamaan. Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadfun. Pada umat ini akan terjadi nanti khasfun, penenggelaman banyak bumi. Sekarang dengarkan kaum muslimin.